Tapi itulah yang namanya kecantikan subjektif gitu. Subjektif, cantik kata dia, enggak kata kita. Apa bu hikmahnya kenapa Allah menjadikan kecantikan itu subjektif? Hikmahnya orang pada laku semuanya. Contoh misalnya, kita ngelihat misalnya ibu ngelihat cowok jelek banget, laku apa ini orang? Laku dia punya anak. Siapa yang mau? Lu mah nggak mau, dia mau. Begitu kan, begitu. Artinya apa? Laku pada punya kulit. Coba kalau misalnya standar kecantikan satu orang jelek, kasihan. Begitu nggak laku. Kenapa nggak ada yang mau? Siapa yang mau? Tapi karena standar kecantikan orang beda-beda, laku semua. Mau jelek model kayak apa juga. Jelek kata kita, cakep kata orang. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah kita bahas surah Yusuf ayat ke-30. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan. Di ayat sebelumnya kita sudah sama-sama bahas atau pembahasan kita sampai kepada yaitu di mana akhirnya Yusuf ini dan Zulaikha disidang terkait perbuatannya, yaitu perbuatan Zulaikha yang berusaha untuk menggoda daripada Nabi Yusuf, sehingga ini menjadi satu aib. Dan ketika itu ada 4, ya kan, ada di situ Yusuf, ada Zulaikha, ada Al-Aziz dan ada saksi. Jadi rahasia ini dijaga, jangan sampai nyebar. Sebagaimana pesan Al-Aziz kepada Zulaikha, kepada Yusuf. Nah, maka di ayat yang selanjutnya, Bu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu ternyata sesuatu yang dirahasiakan, ya kan? Yang dimana pesan Al-Aziz ini pokoknya ini jangan sampai nyebar. Tapi pada kenyataannya berita tentang perbuatan Zulaikha ini nyebar juga. Ya kan, sampai istilahnya di kota itu perempuan-perempuan itu ngomongin Zulaikha, menggunjing perbuatan Zulaikha ini, Bu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang selanjutnya itu ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad saghafaha hubban inna lanaraha fi dhalalim mubin. Wa qala, dan berkata niswatul madinati imra'atul aziz, perempuan-perempuan di kota itu berkata, imra'atul aziz, istri al-aziz, turawidu fataha, menggoda atau merayu pelayannya, an nafsih, untuk dirinya, untuk menundukkan dirinya. Qad saghafaha hubban, sungguh pelayannya itu saghafaha hubban, telah membuat Zulaikha itu benar-benar dimabuk cinta. Inna lanaraha fi dhalalim mubin, sesungguhnya kami pasti pasti akan memandang perbuatan Zulaikha ini fi dhalalim mubin, termasuk kategori kesesatan yang nyata. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini kan dirahasiakan 4 orang. Ini bagaimana ceritanya? Ya kan, kalau misalnya dibilang Nabi Yusuf membocorkan, nggak mungkin, karena itu terkait masalah dia.
Apalagi yang ngebocorin Zulaikha, nggak mungkin juga karena yang tersandung kasus dia. Atau suaminya juga nggak mungkin. Kenapa? Karena suaminya yang mesenin. Ini jangan sampai kemana-mana. Atau saksi nggak mungkin, dia orang yang adil. Nggak mungkin dia membocorkan aib terkait permasalahan antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana cerita ini bisa tersebar hingga dari istana hingga kepada para wanita Mesir ketika itu ngomongin daripada istri Al-Aziz. Nah jadi Ibu, para ulama ini berpendapat bahwa gosip tersebut mungkin tersebar melalui 5 wanita tuh. Sekali lagi, gosip tersebar melalui 5 wanita, artinya perempuan lagi kalau urusan gosip mah lebih cepat. Ya kan? Nah siapa aja ini Bu yang dikatakan menurut ulama kemungkinan ini salah satu di antara 5 wanita. Yang pertama istri juru minuman. Jadi istri punya suaminya kerja pembawa anggur minuman tuh di kerajaan. Yang kedua istri si juru masak. Jadi ada juru masak laki-laki ya kan. Nah ini kemungkinan istrinya yang bocorin. Yang ketiga istri penjaga gerbang, juga istri penanggung jawab kuda dan istri kepala penjara. Artinya ada 5 kemungkinan nih istri-istri ini. Kenapa kok bisa 5 kemungkinan? Nah jadi walaupun nih istri-istrinya sebenarnya tinggalnya mah di rumah Bu. Tapi karena permasalahannya ada di kerajaan, otomatis yang namanya pelayan, baik itu yang bawa minuman, ya kan, baik itu penjaga gerbang, baik itu yang menanggung jawab kuda dan kepala penjara itu tahu kasusnya. Nah cuman kadang-kadang namanya di sini kalau kata Sarawi, karena mereka tinggal di rumah sehingga seseorang salah dari suami mereka mungkin kalau kata Sarawi itu menceritakan kejadian yang terjadi di istana untuk menghibur istri mereka. Artinya Sarawi sampai ngomong. Jadi kemungkinan ini salah satu suaminya ngomong, tujuannya sebenarnya buat menghibur istrinya. Nah jadi ini kan jadi syarat. Kalau ngomongin orang itu kan jadi mungkin ada nilai hiburan ya bagi ibu-ibu. Ada benernya enggak tuh? Bisa jadi. Begitu ada nilai hiburan. Ya kan? Makanya kadang-kadang kalau nongkrong, ya kan? Kalau kagak ngomongin orang kayaknya enggak enak. Kenapa? Ya itu hiburan kurang serak. Karena apa Bu? Ya mungkin bagi perempuan itu hiburan tersendiri. Gitu. Walaupun sekali lagi ini adalah satu kesalahan. Gitu. Tapi itulah yang terjadi dari zaman dari zaman dulu sampai sekarang ya seperti itulah perempuan. Dan yang sekali lagi yang menyebabkan tersebarnya berita yang dirahasiakan kalau kata ulama itu kemungkinan melalui 5 wanita tadi. Begitu Bu. Dan di sini kan dikatakan waqala niswatun fil Madinah, dan perempuan-perempuan di kota itu berkata. Nah kata niswah ya Bu itu dan nisa ini sama, menunjuk arti kelompok wanita gitu. Niswa dan nisa itu sama. Nah namun kata tunggal dari kata niswah dan nisa itu imro'atun, imro'ah, yang berarti seorang wanita. Jadi dalam bahasa Arab itu Bu, bentuk jamak dari imro'atun itu bukan imrot, bukan begitu, tapi bentuk jamak dari imro'atun itu adalah niswah dan nisa. Begitu. Makanya di sini dikatakan waqala niswatul fil Madinah, dan berkata perempuan-perempuan yang ada di kota. Begitu. Yang ada di kota ini terkait Nabi Yusuf. Nah, dan juga ayat ini Bu menggambarkan gosip yang terjadi di kalangan wanita itu skandal yang melibatkan istri Al-Aziz dan Nabi Yusuf. Jadi mereka enggak mengatakan hal ini karena bukan mencintai kebenaran. Jadi omongan mereka yang disampaikan itu adalah salah satu bentuk makar, bentuk kebencian mereka terhadap istri Al-Aziz, yaitu terhadap Zulaikha. Nah, kenapa kok bisa begitu? Nanti di ayat yang selanjutnya itu dibahas tentang kenapa ucapan mereka atau gunjingan mereka terhadap Zulaikha ini bukan semata-mata karena kebenaran. Karena memang kalau ngomong benar ya benar. Tapi mereka ketika mengatakan innaki kunti minal ketika mereka mengatakan
Inna lanaraka fi dhalalim mubin, sesungguhnya kami pasti melihat perbuatan daripada istri Al-Aziz ini adalah kesesatan yang nyata. Dan juga di ayat ini kan dikatakan apa? Sesungguhnya perempuan-perempuan yang ada di kota mengatakan apa? Imra'atul aziz turawidu fataha an nafsih. Sesungguhnya istri Al-Aziz ini berupaya menundukkan pelayannya untuk dirinya. Maksudnya ya itu tadi, berusaha untuk ditundukkan supaya melayani, dia punya hasrat. Karena apa penyebabnya? Qad saghafaha hubban. Oleh sebab apa? Oleh sebab Zulaiha ini udah dimabuk cinta sama Nabi Yusuf. Nah, bagaimana Bu ceritanya Zulaiha ini bisa sampai dimabuk cinta oleh apa kepada Yusuf? Nah, di dalam tafsir ini Syekh Sa'rawi menjelaskan tentang bagaimana sampai Zulaiha ini itu bisa dimabuk cinta, cintanya benar-benar cinta mati sama Nabi Yusuf. Nah, jadi Bu, proses atau perkembangan al-hub, kalau kata Sa'rawi, perasaan itu ada proses-prosesnya. Sama seperti proses kita dulu cinta sama suami, itu ada proses-prosesnya. Proses yang pertama, ketika kita bisa mencintai suami kita atau istri kita, itu adalah yang pertama al-hawa, kalau kata Syekh Sa'rawi, yaitu ketertarikan awal. Nah, Zulaiha juga mungkin dia merasa kagum ketika dia lihat Yusuf makin gede, makin ganteng, makin menawan, dia tampak kuat, dia tampak muda, ucapannya sopan santun. Sehingga apa? Menyebabkan ada ketertarikan awal daripada Zulaiha kepada Nabi Yusuf. Itu tahapan yang pertama. Dan tahapan yang selanjutnya yaitu yaitu keinginan untuk mendekat. Nah, biasanya kalau kita udah mulai tertarik nih sama cowok, ya kan, atau tertarik sama perempuan, itu biasanya langkah selanjutnya dideketin. Ya kan, dideketin persis seperti Zulaiha. Zulaiha juga ketika dia udah ngerasa tertarik, dia udah mulai cari apa? Cari bagaimana caranya dia bisa berinteraksi lebih sering sama Nabi Yusuf. Ya begitu juga kita dulu kan, prosesnya apa? Ketika ada tertarik, kita saling berinteraksi, sering ketemu. Ya kan, itu proses yang kedua. Nah, setelah proses yang kedua, maka proses yang ketiga yaitu aisyak. Yaitu apa? Cinta yang mendalam. Udah mulai itu. Karena sering interaksi, sering komunikasi, sering bertemu, maka timbul yang namanya aisyak, yaitu apa? Cinta yang mendalam. Dan Zulaiha dan merasakan itu, Bu, perasaan tertarik dia semakin mendalam. Dia juga mungkin merasakan kerinduan ketika nggak ada Yusuf. Tapi yang jelas Zulaiha udah merasakan itu. Yang gitu. Nah, ketika udah ada cinta yang mendalam, maka tahapan yang selanjutnya yaitu tadallul. Tadallul itu kehilangan dia punya kendali. Jadi seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, ketika dia udah merasakan punya perasaan cinta yang mendalam, itu udah kehilangan kendali, Bu. Dia udah merasa hampir nggak bisa mengendalikan dirinya, kan gitu. Sampai kan pada tahap ini, Zulaiha jatuh cinta dan dia benar-benar udah mulai terobsesi sama Nabi Yusuf. Begitu juga kita kan dulu begitu. Udah kehilangan kendali. Kadang-kadang orang tua ngomelin, udah kita nggak peduliin. Karena apa? Ada pasangan kita udah terbaik. Kan gitu. Kehilangan kendali. Dan yang tahapan yang selanjutnya kalau kata Syekh Sa'rawi yaitu hiyam. Keterobsesian. Nah, tahapan ini yaitu Zulaiha udah bukan cuma jatuh cinta. Dia udah mulai merasa gila. Dia udah mulai kehilangan arah. Karena perasaan cintanya udah kepada Yusuf aja udah gak ada yang lain. Bahkan suaminya udah dilupain. Karena apa, Bu? Zulaiha udah sampai pada tahap hiyam, keterobsesian, obsesi dia, ambisi dia. Udah gak ada lain kecuali Nabi Yusuf. Maka dia bertindak gila dan dia apa, Bu? Sampai dia kan mengabaikan, dia punya norma. Dia udah gak bisa mengontrol perasaannya. Begitu, itu yang terjadi. Dan tahapan biasanya yang selanjutnya terjadi atau kemungkinan yang terjadi yaitu apa?
Jawa. Jawa itu Bu artinya penderitaan dan keputusasaan. Nah biasanya kalau kita nih cinta mati sama orang, ya kan, sayang sama orang, terus cinta kita nggak kesampaian, maka yang terjadi timbul daripada perasaan itu ada penderitaan. Kita susah, kita sedih, karena apa Bu? Mikirin yang apa orang yang kita cintai, dan begitu juga yang dirasakan Zulaikha. Terlebih ketika Yusuf menolak daripada apa yang ditawarkan oleh Zulaikha. Kan gitu, dan itu adalah tahapan urutan gitu. Dan urutan ini kalau kata secara wibu menunjukkan betapa kuatnya pengaruh perasaan cinta terhadap perilaku dan keputusan seseorang gitu. Dan keputusan apa? Keputusan daripada Zulaikha ya kan untuk berbuat mesum sama Yusuf ini kan dipengaruhi oleh apa Bu? Oleh perasaan. Begitu, dan ini bertentangan dengan norma sosial, dengan norma moralitas. Dan itu yang sering terjadi. Dari apa? Daripada perasaan tadi. Dan ini juga perasaan Zulaikha ini Bu, kalau kata Sarai menunjukkan bahwa manusia itu dapat terperangkap dalam gelora emosional yang sangat mendalam. Yang pada akhirnya bisa mengarahkan manusia kepada kesalahan, kehancuran. Makanya pentingnya juga kita menanamkan tentang bagaimana terhadap anak-anak kita, apalagi anak perempuan maupun laki-laki ketika dia memiliki kepada pasangan lawan jenis jangan sampai menyebabkan mereka itu mengabaikan nilai norma sampai harus berbuat zina misalnya. Nah itu yang perlu diwaspadai begitu. Nah lantas bagaimana Bu Islam memandang masalahnya kan begini, masalahnya Zulaikha ini kan udah istri orang. Kan begitu. Sementara Yusuf Yusuf bujangan, tetaplah haram hukumnya Zulaikha mendekati Nabi Yusuf. Dan ini juga yang terkadang mungkin sering terjadi di kalangan kita. Misalnya kita nikah sama suami ini, suami kita nggak benar-benar menjadikan kita bahagia, senang, ya kan? Nggak tahu-tahu datang mantan, misalnya ketemu mantan. Interaksi lagi kita sama mantan, terus kita jatuh cinta, mati lagi, CLBK kan gitu, cinta lama bersemi kembali. Nah itu bagaimana? Jadi kalau kata Syekh Said Ramadan Al-Buti Bu, apa kata beliau? Al-Islamu la yakhrumu 'alal insan an yuhibba. Jadi Islam itu Bu, nggak pernah melarang seseorang untuk jatuh cinta. Kenapa Bu? Fal hubbu su'urun, karena cinta itu adalah rasa. Mislul ju'i awil karahiyah, sama seperti apa? Seperti lapar dan enggak suka. Gitu sama. Dan juga apa? Al-Islamu la yaqulu laka la taju'u aw la takrahu. Islam enggak mengatakan kepada kamu jangan lapar, jangan tidak suka. Islam nggak pernah mengatakan jangan lapar, jangan nggak suka, atau jangan mencinta, enggak mengatakan begitu. Lakinnal Islam yaqulu laka, akan tetapi Islam mengatakan kepada kamu, idza ju'ta fala tasrik. Jika kamu lapar, fala tasrik, jangan mencuri. Idza karihta fala tajlim. Kalau kalian nggak suka, jangan menzalimi. Begitu. Dan begitu juga ija ahbabta fala takhruju an ta'atillah wala taqtariful ma'asi. Begitu juga jika kalian cinta jangan menyimpang dan juga bermaksiat. Ya kalau sekira-kira misalnya nih kita cinta sama mantan kita, sementara kita masih ada punya suami, ya udahlah kubur dalam cinta itu. Kenapa? Udah nggak layak. Kecuali ibu janda, ya itu lain cerita. Gitu. Kalau misalnya kita punya suami sementara kita cinta sama orang lain, ini udah nggak layak. Bukan berarti Allah nggak punya perasaan. Seperti tadi saya bilang, sama seperti antara lapar dan nggak suka. Allah nggak pernah ngelarang jangan lapar, jangan makan. Cuman yang dilarang sama Islam, kalau lapar jangan mencuri, jangan mencuri. Kalau lo nggak suka jangan zolim. Begitu juga. Kalau lo cinta, jangan sampai karena cinta itu lu zolim, jangan sampai karena cinta lu berbuat maksiat sama Allah.
Artinya ya kita ukur-ukur, pantas nggak, layak nggak kita cinta sama orang lain. Kira-kira nggak pantas, ya udahlah, kubur dalam-dalam, nggak perlu dilanjutkan. Ya, karena apa? Permasalahan yang terjadi begitu. Makanya kasus-kasus perselingkuhan itu kan marak terjadi, apalagi di zaman sekarang. Begitu. Dan juga ucapan inna latarana hafidhunalim mubin, sesungguhnya perbuatan, ya kan, perbuatan daripada Juluheo ini merupakan apa, Bu? Merupakan kesesatan yang nyata. Jadi maksudnya begini. Jadi meskipun nih ucapan para wanita ini, ya kan, itu mengucapkan sesuatu yang terdengar benar, bahwa Juluheo emang benar ngelakuin kesalahan. Tetapi niat mereka sebenarnya, Bu, itu untuk merendahkan, mencoreng martabat daripada Juluheo. Tujuan mah begitu, ngejelek-jelekin doang. Emang benar dia berzina. Ya kan, kita ngomongin orang nih, oh si Anu berzina misalnya. Emang benar. Tapi kan omongan mereka atau omongan kita yang menyampaikan ke orang lain itu kan nggak benar-benar ngomong yang benar. Emang cuman benar-benar pengen ngejelek-jelekin aja. Dan itu yang dilakukan oleh mereka semua itu, yang bapak perempuan-perempuan yang ada di kota begitu. Dan juga di sini kan dikatakan apa, Bu? Di dalam ayat yang ini dikatakan itu istri Al-Aziz. Nah, Al-Aziz itu apa sih artinya? Al-Aziz itu kan artinya kokoh, kuat. Yang mana dia kehormatan dia itu tinggi, nggak terganggu. Kan begitu. Saking apa, Bu? Saking hormatnya, saking besarnya itu Al-Aziz. Tapi tetap aja yang namanya kekuatan dunia, walaupun dia digelari Al-Aziz, tetap aja, Bu, kalau misalnya dia keluarganya punya cacat, nggak kuat juga, ambruk juga, hancur juga nama baik. Dan ini juga jadi pelajaran bahwa apapun kekuatan dunia, ya kan, yang kita banggakan, pada akhirnya bisa hancur juga oleh karena perbuatan kita. Ya seperti kesehatan, ya kan, ya akan hancur juga karena perilaku kita. Semua apapun yang kita anggap kuat di dunia ini akan hancur juga dan akan gak ada nilainya juga. Harta begitu juga. Akan ada saat di mana harta juga gak akan bernilai. Misalnya ketika kita udah masuk ke ICU, gak ada gunanya lagi. Karena apa? Harta udah gak bisa menjamin kesembuhan. Begitu. Dan juga falamma, akan di sini lanjutan apa? Gitu. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna. Maka falamma sami'at, maka tatkala mendengar Julaikha. Jadi Julaikha udah mulai dengar nih, Bu, bahwa penduduk wanita-wanita itu udah ngomongin dia. Maka apa? Tentang apa? Bimakrihinna, tentang gunjingan mereka, arsalat, maka mengutus Julaikha ilaihinna wa atadad lahunna muttaqan, yaitu apa? Maka mengutus perempuan tadi, ya kan, mengutus supaya apa? Mendatangi mereka dan menyediakan bagi mereka itu apa, Bu? Tempat duduk, wa atat kullu wahidin, dan mendatangkan kepada setiap orang itu mahunna sakinan wa qalat ukhruj. Nah, jadi ketika udah duduk, ya kan, dikumpulin tuh yang ngomongin, didatangin, dikasih tempat duduk, dan dikasih tiap orang yang duduk itu pisau. Satu-satu dikasih pisau, Bu. Nah, ketika udah dikasih pisau, ukhruj alaihinna, keluarlah. Maksudnya Nabi Yusuf disuruh keluar atas mereka, maksudnya atas perempuan-perempuan tadi. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Maka apa? Keluar ketika perempuan itu melihat mereka apa? Akbarnahu itu apa? Terpesona. Wa qata'na, maka memotong aydiyahunna, tangan-tangan mereka. Wa qulna, dan mereka, Bu, berkata gitu. Hasa lillah, maha sempurna Allah. Hadza basarun, ma hadza basarun, ini bukanlah
bukanlah manusia, inna hada illa malakun karim, tapi sungguh ini adalah malaikat, gitu Bu. Nah, jadi di sini kan dikatakan makar. Jadi yang namanya makar itu Bu, artinya menyembunyikan atau merencanakan sesuatu di balik sesuatu yang lain. Seperti yang tadi saya bilang, mereka ngomongin tentang tentang Zulaikha itu bukan tentang kejujuran, tapi emang punya niatan jelek, yaitu menghinakan, merendahkan Zulaikha. Maka perbuatan mereka, kata Allah di sini dikatakan makar. Itu terkait Zulaikha. Begitu juga di sini dikatakan akbarnahu. Ya kan, ketika udah dikasih pisau Bu, ya kan dikumpulin tuh dikasih pisau, Yusuf disuruh keluar. Maka ketika itu keluar mereka merasakan yang namanya akbarnahu. Jadi membayangkan sesuatu yang sebelumnya indah, tetapi ketika melihat kenyataannya lebih indah, itu akbarnahu Bu. Jadi misalnya gini, kayak kita nih ngelihat artis ya di TV cantik, terus kita ketemu secara langsung cantik banget misalnya. Nah itu namanya akbarnahu. Gitu. Artinya sesuatu yang menurut kita cantik di TV itu kenyataan lu cantik banget. Atau sebaliknya, misalnya kita janjian dulu waktu masih muda sama cowok, dipoto mau cakep nih, ya kan? Pas ketemu caur misalnya, ya udah, nah itu akbarnahu juga. Artinya nggak sesuai ekspektasi gitu, nggak sesuai foto. Nah itu termasuk akbarnahu. Saking takjub, gila. Kalau tahu begini mah ngapain gue kemari, kan begitu. Itu sama, akbarnahu. Nah itu yang terjadi kepada Bu? Kepada perempuan-perempuan yang dikumpulkan itu mereka merasakan akbarnahu, perasaan di mana mereka merasa takjub begitu Bu. Jadi kan ini nggak ada gambaran yang lebih hebat daripada itu, yaitu di mana ketika mereka merasa takjub, saking takjubnya itu tangan kepotong kagak kerasa gitu. Dan bukan cuman itu Bu, udah lagi ngomong kiris nggak kerasa, mereka bilang wa qulna hasalillah, maha suci Allah, maha sempurna, ini bukanlah inna hada illa malakun karim, kan gitu. Di sini dikatakan hasallah ma hada basarun, ini bukanlah manusia, inna hada illa malakun karim, tapi ini adalah malaikat yang mulia. Itu sampai ngomong begitu. Nah hasallah ini Bu artinya apa? Dia atau mereka para wanita itu mensucikan Allah daripada ketidakmampuan mereka menciptakan keindahan seperti itu. Artinya nih cowok ganteng banget gitu. Sampai saking gantengnya mereka nggak bisa menciptakan keindahan seperti itu, sampai mereka cuma bisa hasalillah, kan gitu, maha suci Allah. Dan begitu juga ucapan mereka illa malakun karim, ini pastilah malaikat yang mulia. Nah jadi Bu, ucapan mereka tentang illa malakun karim ini kalau udah gambaran orang ini udah di atas rata-rata. Kenapa Bu? Karena yang namanya standar keindahan ini kan Bu subjektif ya Bu. Kalau kata kita ganteng orang nih, kalau kata orang lain apaan? Jelek begitu, gitu. Namanya itu standar. Berbeda-beda Bu. Seperti beginilah. Kalau zaman sekarang Bu ya, kalau standar kecantikan buat orang luar negeri, orang barat, itu perempuan punya kulit sawo mateng. Gitu. Itu standar kecantikan bagi laki-laki orang barat sana. Makanya istri saya itu punya teman kulitnya mah gelap, tapi suaminya bule. Karena apa Bu? Karena dalam pandangan orang bule, ya kan, karena antara kecantikan dan kemakmuran ini memiliki keterkaitan erat. Karena Bu, kalau kata orang bule, warna kulit gelap itu standar kemakmuran. Kenapa? Berarti dia sering liburan. Makanya kan kalau ke Bali berjemur tuh. Tujuannya apa? Gelapin kulit. Berarti orang senang ini.
Kan gitu. Kalau kita kan apa Bu? Standar kulit putih. Ya kenapa? Berarti sering di rumah ini nggak ngapa-ngapain. Kalau misalnya gelap berarti panas-panasan mulu nih orang. Begitu. Yang jelas beda standar. Makanya kalau mereka mati-matian gelapin kulit, kita mati-matian mutihin kulit. Tapi itulah yang namanya kecantikan subjektif. Gitu. Subjektif, cantik kata dia, nggak kata kita. Apa Bu hikmahnya kenapa Allah menjadikan kecantikan itu subjektif? Hikmahnya orang pada laku semuanya. Contoh misalnya, kita ngelihat misalnya ibu ngelihat cowok jelek banget. Laku apa ini orang? Laku dia punya anak. Siapa yang mau? Lu mah gak mau, dia mau. Begitu kan, begitu. Artinya apa? Laku pada punya kulit. Coba kalau misalnya standar kecantikan satu orang jelek, kasihan. Begitu, gak laku. Kenapa? Gak ada yang mau, siapa yang mau? Tapi karena standar kecantikan orang beda-beda, laku semua. Mau jelek model kayak apa juga. Jelek kata kita, cakep kata orang. Begitu. Dan ini Bu, perkataan daripada mereka yang mengatakan apa? Hadza basaron in hadza illa malakun karim, ini mah bukan manusia, tapi ini pasti malaikat yang mulia. Ini udah gambaran Bu bahwa Nabi Yusuf adalah gambaran keindahan tertinggi yang gak ada bandingannya di kalangan manusia. Udah saking gak bisa dibandingin lagi. Udah saking apa Bu? Saking gantengnya Nabi Yusuf begitu Bu.